Ada yang mau Tante bicarakan sama kamu sayang, ucap Tante Tari. Soal apa Tante? Tanyaku heran. Tante Tari kemudian membisiki telingaku. Kemarin aku memeriksakan diri ke dokter, hasilnya adalah aku hakiki. Sekarang ini sudah 5 minggu kandungannya, jelas Tante Tari. Wow, aku bahagia sekali mendengarnya Tante, seruku sambil menghadiahinya di TV kanan kiri Tante Tari. Kamu harus makin sayang padaku loh ya, tintanya. Tentu saja Tante, sahutku. Meskipun nantinya kamu sudah menikah dengan Wiwin, kami harus tetap sayang padaku ya. Meskipun Wiwin itu cantik sekali, pasti aku kalah cantik kalau dibandingkan dengan dia Sil, ucap Tante Tari. Sebentar dulu, Wiwin itu siapa Tante? Kok Tante tiba-tiba bicara soal dia mau menikah denganku segala? Tanyaku bingung. Loh, memangnya mamimu belum pernah bicara soal Wiwin sama kamu? Sahutnya. Belum, siapa sih Wiwin itu Tante? Tanyaku makin penasaran. Tante Surti yang tinggal di Semarang itu, sudah kamu kenalkan? Tanya Tante Tari. Sudah, Tante Surti sih, sudah aku kenal waktu dia bertamu ke rumah mami, sahutku. Sama Tante Hartini yang tinggal di Surabaya sudah kenal, lanjutnya. Belum pernah ketemu sama Tante Hartini sih. Nanti kapan-kapan aku dan mami mau main ke rumahnya di Surabaya, supaya aku kenal dengan semua adiknya mami. Nanti dulu, kenapa Tante langsung bicara soal Tante Surti dan Tante Hartini? Tanyaku ingin segera tahu, ada apakah sebenarnya? Wiwin itu putri Tante Surti, cantik sekali dia itu Haris. Tak akan kecewa deh kamu itu dijodohkan dengannya, tapi Wiwin masih belum lulus, kalaupun kamu bersedia dijodohkan dengannya, kamu harus mau menunggu dulu sekitar setahun, jelas Tante Tari. Aku sering ngomong kepada Yuni dan ibu tirinya itu, bahwa aku sudah dijodohkan dengan pilihan ibuku. Padahal saat itu hanya ngomong asal nyiplos saja. Hanya alasan agar aku tidak menikah secara resmi dengan Yuni, dan cukup menikah secara siri saja atau secara diam-diam tentunya. Tanpa harus mengundang siapapun. Karena di luar, aku ingin tetap eksis sebagai lelaki bujangan, bukan lelaki yang sudah beristri. Tapi mungkin ucapanku tentang dijodohkan oleh orang tua, itu dicatat oleh Yang Kuasa, sebagai doa dari diriku sendiri. Aku jadi semakin penasaran. Maka, setelah aku terlebih dulu mengobati rasa kangen Tante Tari, pada malam itu juga aku pulang ke rumah mami. Setelah lebih dari sebulan aku tidak pulang-pulang ke rumah beliau. Seperti biasa, karena tak aku temukan mami di lantai dasar, aku naik lift khusus, yang menghubungkan kamarku dengan kamar dan ruang keluarga di lantai 3. Ketika aku membuka pintu lift, ternyata mami sedang berdiri di depan pintu lift, dalam gaun tidur berwarna merah, sambil tersenyum ceria dan merentangkan kedua tangannya. Aku pun menghambur kepadanya, yang disambutnya dengan penuh cinta kasih. Kenapa lama sekali gak pulang-pulang? Tanya mami setelah memberikan tanda kasihnya pada sepasang TV-ku. Iya mam, banyak sekali yang harus diurus, terutama untuk mengurus lahan-lahan mami itu. Tapi sekarang, yang di Pulau Jawa dan Sumatera sudah clear. Tinggal yang di Kalimantan dan Papua yang belum diurus, ucapku. Yang di Papua, kalau ada yang minat sih, jual saja Haris. Ngurusnya berat di ongkos dan berat di tenaga dan waktu juga, ucap mami. Iya mam, nanti dicarikan dulu peminatnya, harus yang sudah terbiasa berbisnis di Papua. Oh iya mam, apa benar mami mau menjodohkan aku dengan putrinya Tante Surti? Tanyaku. Siapa yang ngomong? Taria, tanya mami. Betul, sahutku. Mami memang punya niat mengenalkanmu pada Wiwin, tapi mami tak akan langsung menjodoh-jodohkan seperti zaman Siti Nurbaya. Kenalan saja dulu, kalau cocok dengan seleramu, jalanin. Kalau gak cocok, ya jangan dipaksain, sahut mami. Tapi mami tentu punya alasan, kenapa mau menjodohkanku dengannya kan? Tanyaku lagi. Tentu ada dasarnya, mami ingin agar harta kita tidak jatuh ke orang luar, lagian Wiwin itu cantik sekali Haris. Makanya kapan-kapan kamu berkunjung saja dulu ke Semarang, lihat dulu Wiwinnya ya, usul mamiku. Tante Surti sudah tahu, kalau mami berniat akan menjadikan putrinya sebagai menantu, tanyaku lagi, ingin tahu lebih jauh. Tentu saja sudah tahu tempo hari waktu Surti datang ke sini, mami sudah berunding dengannya, tapi dia juga sependapat dengan mami, tak akan memaksakan kehendak, baik kepada Wiwin
maupun kepadamu. Kenalan saja dulu deh, lagian Wiwin itu juga belum lulus kok. Biarkan dia selesaikan dulu pendidikannya, baru kita buat rencana selanjutnya, ucap Mami lebih lanjut. Umurnya berapa tahun sekarang? Tanyaku. Sudah hampir 18 tahun, jawab Mami. Hampir 18 tahun, tanyaku. Dia itu dulu terlambat daftarnya di awal, karena ayahnya meninggal. Pada saat Wiwin belum daftar, kalau nggak salah, umur 7 tahun baru daftar, jelas Mami. Oh pantesan, ucapku sambil mengambil posisi di belakangnya Mami. Tapi biarlah soal itu Sil, gak usah diseriuskan dulu, yang penting, aku sudah kangen sama Mami, bisikku. Mami juga sudah kangen, sahut Mami yang membiarkan tanganku bergerak sesukanya. Mami gak dit lagi ya, perasaan Mami jadi makin gemuk, tapi justru lebih menarik di mataku, bisikku kembali. Kamu belum tahu ya, kalau Mami lagi hakiki, ucapnya dengan senyum manisnya. Hah? Mami lagi hakiki, berapa bulan, sahutku. Sudah 3 bulan, ucap Mami. Lau, kok Mami gak cepat-cepat ngasih tahu aku, cetusku dengan pikiran melayang-layang ke arah lain, ke arah Tante Tari yang sedang hakiki juga. Bahkan terawanganku jauh ke depan, bahwa kalau kehakikian Mami sudah 3 bulan, sementara Tante Tari baru 5 minggu, berarti kelak, Mami yang akan duluan lahiran, kemudian Tante Tari menyusul 2 bulan kemudian, dan keduanya adalah keturunanku dua-duanya. Mami juga baru tahu, seminggu yang lalu, kata Mami. Tadinya Mami pikir hanya telat biasa, tapi setelah Mami merasa sering mual-mual, Mami memeriksakan diri ke dokter. Ternyata Mami sedang hakiki, jadi ini semua adalah hasil kerjamu sayang, ucap Mami dengan senyum manisnya. Iya nanti kita atur bagaimana caranya, agar Mami tidak membuat heboh orang luar, sembunyi di Jogja saja ya, gak usah jauh-jauh, usulku. Iya, Mami mau mengikuti caramu saja, sahut Mamiku. Kemudian dengan segera, Mami mempersiapkan dirinya, kemudian Mami merebahkan diri di atas bed, sambil bertanya. Mami masih menarik, dalam keadaan begini sayang, tanyanya. Justru Mami semakin mempesona dalam keadaan begini. Oh iya, Mami ini baru 3 bulan, tapi sudah mulai kelihatan membesar ya Mam, tanyaku. Mami kan sebelumnya juga, perutnya agak buncit, apalagi dalam keadaan begini, kata Mami sambil memperhatikanku, yang tengah mempersiapkan diriku, untuk acara saling membantu, untuk bisa sampai puncak, di malam yang indah itu, secara sempurna. Kemudian aku naik ke atas bed. Mami masih bolehkan? Tanyaku. Ya masih Lar, dulu waktu kamu masih di dalam itu, sampai usia 8 bulan, masih terus ditengokin oleh ayahmu, jelasnya. Oh iya Mam, ayahku itu di mana sekarang Mam? Tanyaku. Gak tahu, dengar-dengar sih di Tegal, dekat pantai katanya sih, karena dia jadi nelayan. Setelah melarikan diri dari Jogja itu, ucap Mamiku datar. Boleh aku tahu siapa nama ayahku itu Mam? Ucapku. Purnomo, tapi biasa dipanggil Pur saja, lanjut Mamiku. Boleh kalau pada suatu saat, aku cari dia, tanyaku. Tentu saja boleh. Karena biar bagaimanapun, dia itu ayah kandungmu, sahut Mami seraya tangannya sudah bergerak sesuka hatinya. Percakapan tentang ayah kandungku, yang aku belum tahu seperti apa orangnya itu, lalu terputus. Karena akibat lama tidak ketemu Mami, dan rasa penasaranku, bagaimanakah rasanya, kalau dengan lagi hakiki begini. Aku saat itu, sudah langsung memulainya, untuk sebuah kesempurnaan, dengan kedua siku, aku menahan beratku, agar tidak terlalu beresiko pada Mami yang sedang hakiki itu. Mam, kok malah lebih mantap ini Mam, ucapku. Mungkin sudah diciptakan dari sononya, supaya suami makin rajin kasih JTH pada istrinya, yang sedang dalam kondisi begini ini sayang. Makanya kamu harus semakin rajin kasih JTH-nya pada Mami ya Haris, bintanya. Iya Mam, kalau perlu aku akan TDR di sini lagi, supaya gak susah, kalau lagi mau negokin benih itu Mami, ucapku. Nggak harus TDR di sini terus, kan bisnismu juga harus diurus sayang, Haris sayang, ucapnya ketika aku membuat satu gerakan kejutan. Aku sendiri tidak mengerti, kenapa tiap kali dengan Mami, aku merasakan kesenangan yang luar biasa. Entahlah, yang jelas, dibandingkan dengan wanita yang masih asli pun, Mami ini tetap lebih unggul bagiku. Aku rasakan Mami memang lain dari yang lain.
Rasanya seperti ada gerakan vote ayam pula di dalamnya. Ini yang tidak ada pada perempuan-perempuan yang pernah bersamaku, hanya Mami yang punya ini. Karena itu, setiap kali aku dengan Mami, selalu saja terawanganku dibuat melayang-layang di langit tinggi, langit yang bertaburkan bunga-bunga surgawi, diiringi bunyi merdu, gamelan nirwana. Kini, dalam keadaan seperti itu pun, Mami malah semakin maknyus saja, sehingga aku semakin bersemangat, tetapi harus dengan berhati-hati. Haris, sudah lama, kamu nggak nengokin Mami ya, tapi jangan terlalu lama ya, kalau bisa, barengin sama Mami. Kalau terlalu lama, kasihan ini calonmu itu sayang, bisik Mamiku, di sela balasan yang diberikannya padaku. Aku mengiyakannya, sambil tetap melanjutkannya. Sampai pada akhirnya, terdengar bisikan Mamiku. Ayo bareng sayang. Iya Mang, sahutku sambil berusaha mengejarnya, secepat mungkin. Sementara Mami itu, sudah mendapatkannya, tapi aku merasa masih terlalu jauh dari jangkauan. Karena itu, aku berpura-pura saja, kalau aku pun, sudah mencapainya. Bahagianya Mami malam ini sayang, cetus Mami sambil terus menghadiahiku, dengan penuh kasih sayang. Aku malah menyahut dengan hal lain. Tante Tari, juga sedang hakiki Mam. Hai, Jin, sudah berapa bulan? Tanya Mami. Baru 5 mingguan, sahutku. Kalau Aryati belum kan? Tanyanya. Belum Mam, sahutku. Kalau begitu, setelah Mami mulai membuncit sekali, Mami mau sembunyi di rumah Tari saja, ayo kita ke rumahnya, sekarang Haris, usul Mamiku. Apa gak terlalu malam Mam? Tanyaku. Kalau buat orang lain, memang sudah malam benar, tapi kita kan keluarga, bukan orang jauh. Ayo kita ke rumah Tari sekarang saja Haris, lanjut Mamiku. Baik Mam, sebentar, aku mau buang demikian dulu, dan bersih-bersih dulu, sahutku sambil bergegas menuju kamar mandi. Setelah itu, aku dan Mami pun bergegas menuju ke rumah Tante Tari. Ada rencana, apakah Mamiku, kok tiba-tiba saja ingin mengajakku ke rumah Tante Tari, dan tidak mau menunggu besok? Temukan jawabannya di episode selanjutnya ya guys, bersambung.